Saya banyak menonton video dari para edukator Facebook yang mengajarkan bagaimana caranya membuka fitur monetisasi konten dan saya sangat cukup kecewa ketika nonton video mereka. Karena kenapa? Karena mereka terlalu banyak mensyaratkan hal-hal yang tidak penting untuk membuka fitur monetisasi konten. Padahal itu sama sekali tidak perlu, teman-teman. Itu sama sekali tidak perlu. Mereka mengajarkan harus melakukan ini, jangan lakukan ini, wajib melakukan ini, padahal sama sekali tidak ada aturan khusus, teman-teman, ketika kita ingin membuka fitur monetisasi konten. Karena kenapa? Teman-teman perlu tahu bahwasanya aturan Facebook beberapa tahun yang lalu sama aturan Facebook saat ini itu sangat-sangat berbeda, teman-teman. Aturan Facebook beberapa tahun yang lalu ketika kita ingin dimonetisasi memang itu ada persyaratan khusus apa yang perlu kita capai ya dan lain sebagainya. Tapi sekarang nggak ada, teman-teman. Ini rahasia ya. Kita tahu bahwasanya Facebook sekarang itu melewati jalur undangan khusus ya, melewati jalur undangan dan tidak ada persyaratan khusus ketika kita ingin membuka fitur monetisasi konten. Makanya di video kali ini, teman-teman semuanya, saya ingin sharing ke teman-teman semua tentang 5 fakta yang harus teman-teman ketahui ketika kita ingin membuka fitur monetisasi konten. Yang mana 5 fakta ini, teman-teman, belum di-sharing oleh para edukator Facebook, padahal sebenarnya mereka tahu, teman-teman. Mereka banyak yang tahu, tapi sangat sedikit sekali yang mengajarkan kepada para kreator pemula bagaimana cara membuka fitur monetisasi konten. Makanya saya sharing ke teman-teman sekarang juga. Oke, fakta yang pertama yang harus teman-teman tahu bahwasanya tidak ada persyaratan khusus tentang jam tayang atau jumlah views yang harus kita capai ketika kita ingin terbuka fitur monetisasi konten. Karena kenapa? Fakta di lapangan, banyak para kreator yang jumlah viewsnya itu, video-videonya kita lihat itu paling 200, teman-teman. 300 penonton per videonya. Tapi kenapa bisa terbuka ya fitur monetisasi kontennya? Maka ini membantah ya teori dari para suhu bahwasanya konten kita harus ada yang viral, harus ada yang FYP, menyentuh angka ribuan sampai ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan, teman-teman. Karena kenapa? Karena tidak ada persyaratan jam tayang atau jumlah views. Ini fakta yang pertama yang banyak terjadi di lapangan. Silakan teman-teman buktikan sendiri ya. Teman-teman cari tahu, pasti banyak menemukan konten kreator yang terbuka fitur monetisasi kontennya tapi jam tayangnya masih sedikit ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, faktanya adalah jumlah followers atau jumlah pengikutnya. Tidak ada aturan yang mengikat bahwasanya ketika kita ingin membuka fitur monetisasi konten, kita harus minimal mencapai followers berapa ya? 1000k atau 5.000 kah atau bahkan sampai 10.000 kah, seperti yang diajarkan para kreator di luar sana. Karena kenapa, teman-teman ya? Kita bisa melihat fakta di lapangan bahwa para kreator banyak yang terbuka fitur monetisasi kontennya padahal followersnya atau pengikutnya bahkan ada yang belum sampai menyentuh angka ribuan, teman-teman. Tapi kenapa bisa terbuka fitur monetisasi konten? Maka ini betul-betul membuktikan tentang kebijakan Facebook ya, yang mana pakai sistem undangan, tidak ada persyaratan khusus seperti tadi jumlah jam tayang ataupun yang kedua tadi yang baru kita bahas ya, ini tentang jumlah pengikut. Jadi kalau teman-teman merasa pengikutnya masih sedikit sekarang, 1000 atau bahkan mungkin belum menyentuh angka 5.000 atau 10.000, maka jangan khawatir. Silakan teman-teman ngonten aja ya, nikmati aja prosesnya, maka insya Allah ya nanti akan datang kabar bahagianya. Nggak usah pikirin persyaratan-persyaratan dan lain sebagainya, karena itu nggak ada ya, teman-teman, nggak ada. Kemudian fakta ketiga yang harus teman-teman ketahui bahwasanya tidak ada aturan khusus yang mewajibkan kita harus konsisten posting video tiap hari. Ini nggak ada, teman-teman. Ini hanya menjadi sebuah opsi atau pilihan ketika kita ingin cepat akun kita berkembang, followersnya nambah dan lain sebagainya, membuat branding diri, maka memang kita harus senantiasa membuat sebuah konten. Tapi kalau misalnya mengaktifkan fitur monetisasi konten, itu nggak ada syarat dari Facebook, kebijakan Facebook bahwa harus posting video setiap hari, minimal 1 hari 1 video atau 1 hari sampai 3 video. Itu nggak ada sama sekali, teman-teman, nggak ada. Bahkan teman-teman bisa coba cari di luar sana, banyak para kreator pemula yang mana mereka ini tidak konsisten mengupload video setiap hari tapi fitur monetisasi kontennya terbuka. Tapi sebaliknya, ada konten kreator yang sudah susah payah, mereka meluangkan usahanya membuat konten sehari bahkan sampai 3, tapi sampai sekarang fitur monetisasi kontennya itu tidak terbuka, teman-teman. Makanya banyak juga ya yang kecewa sama pihak Facebook, teman-teman. Nah, itu fakta yang ketiga yang harus teman-teman ketahui. Kemudian ada fakta yang keempat, teman-teman, tentang kesehatan akun. Jadi yang saya maksud tentang kesehatan akun ini, kita sering diajarkan bahwasanya akun-akun yang bermasalah ya, akun-akun yang punya pelanggaran, bahkan akun-akun yang sudah dismonetisasi itu nggak bisa diaktifkan fitur monetisasi kontennya, teman-teman. Tapi di luar sana bahkan kita temui para kreator yang ya akunnya
sudah bermasalah ya, pernah melanggar, kemudian bahkan ada yang saya tahu sampai di dismonetisasi, tapi ternyata fitur monetisasi kontennya ini dapat terbuka kembali teman-teman. Wah, gawat ya, pihak Facebook ini kayak gimana sih sebenarnya aturan pastinya. Makanya teman-teman, jadi tentang kesehatan akun ini ya, kita nggak bisa mengklaim bahwasannya orang yang mempunyai pelanggaran pada akunnya itu nggak akan dimonetisasi, karena faktanya tidak begitu teman-teman. Tapi memang lebih baiknya kita menjadi kreator itu yang senantiasa menjaga kesehatan akun-akun Facebook kita. Jangan karena saya katakan bahwa saya di luar sana banyak yang dimonet, yang mana akunnya banyak pelanggaran, terus kemudian teman-teman melakukan hal itu. Jangan ya teman-teman, usahakan akun kita senantiasa bersih ya, senantiasa bersih. Kemudian ada fakta yang terakhir, adalah fakta yang kelima tentang tema akun ya, atau tema konten yang random ya. Banyak kreator yang mengatakan bahwasannya ketika ingin terbuka fitur monetisasi harus membuat konten satu tema ya, satu niche ya. Yang mana fakta ini harus kita tolak mentah-mentah teman-teman. Karena kenapa? Di luar sana banyak orang yang kontennya random. Konten masak, kemudian besoknya lagi tentang konten politik, besoknya lagi tentang konten hiburan, tapi ternyata akunnya ini terbuka fitur monetisasi kontennya teman-teman. Jadi tidak bisa kita batasi tentang pilihan seseorang membuat tema ya, entah itu satu, dua, atau bahkan sampai lebih tema. Karena kenapa? Karena memang terbukti ya, banyak kreator yang tema kontennya ini campur aduk teman-teman, tapi ternyata bisa terbuka fitur monetisasi kontennya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, itu adalah 5 fakta yang teman-teman sudah ketahui tentang fitur monetisasi konten yang terbuka, yang banyak diajarkan oleh para kreator-kreator edukator di luar sana, tapi mereka kurang jujur dan kurang bijak. Makanya saya sharing ke teman-teman semuanya tentang 5 fakta ini, dan teman-teman bisa buktikan di lapangan sendiri ketika tidak setuju dengan statement yang saya keluarkan. Ketika teman-teman anggap konten ini bermanfaat, silakan berlangganan ya dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.